Salam, Prinses yang terkasih dalam Kristus. Salam sukacita. Berjumpa kembali bersama saya Yohanes Iwan Lim dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita, JFM Paroki Santo Stefanus Cilacap. Pada hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, bacaan Injil Suci dari Lukas pasal 17 ayat 5 sampai dengan 10. Dalam perikop beberapa nasihat dan dilanjut dengan perikop Tuan dan hamba. Renungan hari ini saya beri tema hamba-hamba yang tidak berguna. Dan ayat yang berkesan bagi saya adalah pasal 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Prinses yang terkasih, renungan hari ini diambil dari 2 perikop, yaitu yang pertama beberapa nasihat. Nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Salah satu nasihatnya, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Yesus juga menjelaskan tentang hal betapa pentingnya memiliki iman dan apa yang dapat dilakukan dengan iman. Tentunya para rasul menyadari hal ini, sehingga mereka meminta tambahan iman. Akan tetapi Yesus mendorong topik ini lebih jauh lagi. Saat iman sebesar biji sesawi, itu sudah cukup. Sebab iman bukan perkara besar atau kecil, sedikit atau banyak, tetapi sudah beriman dan itu cukup. Iman bukanlah sebuah benda, gagasan, atau konsep yang bisa ditambah atau dikurangi. Iman adalah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bila mana Allah menganugerahkan iman, maka kita percaya akan memperoleh kekuatan untuk menaati kehendak Allah. Dan dalam perikop yang kedua menjelaskan bagaimana beriman sebagai seorang hamba. Pertama, sepenuhnya loyal kepada tuannya. Loyalitas inilah yang membuat hamba dapat diandalkan dan dipercaya. Yang kedua, siap sedia bereaksi dan menanggapi pesan, perintah, dan kehendak Tuhan. Mata seorang hamba senantiasa memandang ke arah tuannya. Beriman sebagai hamba berarti terus-menerus berkontemplasi, memandang, mencari dan mendalami serta merumuskan aksi yang berkaitan dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi diri kita, bagi sesama kita, maupun bagi lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak mengklaim atau menuntut apapun sebagai imbal jasa. Seorang hamba tidak dapat menuntut imbal jasa atau pujian dari tuannya. Prinses yang terkasih, dalam relasi kita dengan Tuhan, kita diajak mempunyai sikap dasar sebagai hamba. Hamba yang sebetulnya tidak berguna dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah, dibandingkan dengan kemahabijaksanaan Tuhan. Maka ketika kita menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sama sekali kita tidak bisa membanggakan diri
atas peranan kita. Mengapa? Karena dibandingkan dengan peranan Allah, kita sungguh-sungguh tidak ada apa-apanya. Maka sikap yang tepat adalah menjalankan semuanya dengan penuh keikhlasan, sukacita, dan syukur sebagai hamba yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Prinses yang terkasih, melalui bacaan hari ini kembali saya diingatkan supaya menjaga diri saya baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan seperti nasihat Yesus tadi. Pernah di suatu saat saya melihat teman dan saudara saya melakukan kesalahan. Maka saat saya belum mendapatkan kebenaran firman ini, biasanya saya diamkan saja. Karena saya menganggap itu pergumulan dia, bukan wewenang saya untuk menegurnya. Bagaimana kalau dia kepahitan, bahkan bisa memusuhi saya? Tetapi setelah saya mengikuti camp Priskat, pria sejati Katolik, dan dikuatkan dalam camp Patriot, dalam menjalankan kegerakan sebagai brother keeper, maka saya siap sedia, pasti berani menegurnya. Dan renungan hari ini juga membawa saya dalam pemenungan melaksanakan tugas sebagai pemimpin perusahaan maupun dalam komunitas. Saya masih dipenuhi keegoisan. Kesombongan diri belum mencerminkan perilaku hamba terhadap tuannya, bahkan sebaliknya. Maka melalui pemenungan hari ini yang menguatkan saya dan semoga juga menyentuh bro and sis semuanya, menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah kita menyadari bahwa kita sebetulnya hamba-hamba yang tidak berguna dibanding kemahakasihan Tuhan? Atau tanyakan ke dalam diri kita masing-masing, apakah pernah kita merasa sangat berguna, penting? Tanpa diri saya, maka perusahaan, gereja, komunitas, lingkungan tidak akan maju, tidak jalan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang terkasih, bentuklah kami menjadi pribadi yang rendah hati, bahwa kami tidak ada artinya dibanding kemahakasihan-Mu. Puji syukur bisa menjadi hamba yang dipercaya untuk melayani-Mu. Jauhkan kami dengan sikap kesombongan yang dapat memunculkan protes, kekecewaan, dan kesadaran yang keliru bahwa Engkau sering tidak adil. Kami ini hamba-hamba-Mu, terjadilah kepada kami menurut kehendak-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih, Bro and Sis semuanya. Salam sukacita, berkah